Itu di pojok situ. Emang ada ya? Emang ada. Tapi lo ngelihat jelas gitu. Gua ngeliat. Tapi lo Kayak- cuman apaan sih, Ndo? Ini, Apa emang seserem itu? Apa tamkup? Pernah? kita jangan bahas di lingkup bel dah. Yang lain aja ya. Oh I know. Ya, jangan Janganlah, kita jangan langsung. jangan ngomong yang sebenarnya Ya, lagi deket-deket lah. Kita ngomongin yang agak jauhan aja. yang jauh. Jangan banyak tuh. Gue ceritanya. pernah gini. Gue nggak tahu itu gue masuk di dunia lain atau enggak. Mm. Tapi gue salah juga abis pulang sekolah waktu zaman SMA gue ya. Itu gue balik capek banget tuh abis kegiatan olahraga juga. Gue balik Malam tuh bos. jam 5 sore dam. Oh. Gue balik jam 5 sore. Gue capek banget rasanya kayak pengen tidur tuh. Ya kan, tidur pas maghrib. Gue bangunnya habis maghrib. Tapi gue tidurnya ngerasa lama banget. Rasanya tuh Kayak udah 2 hari atau sehari full gitu. iya. Dan gue tuh di mimpi gue itu tuh gue tidur di ini, Kubur. bukan tidur di kuburan, tidur di kamar gue biasa. Iya juga Tapi kalau tidur di kuburan. tidur di kamar gue biasa, Terus? tapi nggak ada orang sama sekali di dunia ini. Bukan di dunia ini, memang gue Di keluar di rumah, keluar rumah nih kagak ada orang. Oh, lu sempat keluar rumah berarti. Gue cari keluarga gue kok nggak ada ya, pada kemana ini udah. Tapi suasana tuh beda, ada kabut, kayak burem, kayak film gimana sih, Oh, nggak tahu kayak gitu. film apa nih? Dinosaurus. Film serem. Kayak film nggak, kayak film putih abu-abu gitu loh. Oh. Dunianya tuh kayak putih abu-abu, tapi kayak ada kabut, tapi warnanya tuh masih agak samar-samar. Warna ini coklat nih, kayak samar-samar. Sama sih maksud gue. I know. Nah di situ tuh gue kayak ngerasa kok sepi ya, gue keluar nggak ada orang. Terus gue kayak sini gitu, ada yang Diajak. kayak Ngajak. ya, ada yang ngajakin Tapi kalau misalkan lo ikut lo nggak bakal bisa balik lagi. ya. Terus kayak gue duduk merenung kayak apa ya, gua Ini bingung nyata nih, bukan gitu? ini nyata gak sih? Gue pengen bangun kalau misalnya ini bukan kenyataan gitu loh. Gue takut cok, sumpah di situ gue takut. Akhirnya gue disuruh sesuatu untuk diem aja, berdoa, terus suruh tutup mata, pejamkan mata. Habis itu gue bangun tuh, bisa bangun lagi. Maksudnya itu gue kan posisinya udah di luar ya itu ya. Heeh. Tiba-tiba gue buka mata, posisinya gue tidur di kasur. Kayak ini, kayak apa namanya? Kayak sleep paralysis gitu. Ya habis itu kan itu posisinya gelap ya. Ternyata ruangan gue tuh gelap. Gue buka pintu tuh, gue berdiri. Kan itu habis tidur kan, berdiri. Gue buka pintu, gue terbang cok, terbang ke kasur lagi, pintunya ketutup. Wih. Gue coba itu sampai 4 kali atau 5 kali, gue lupa, kayaknya 5 kali. Terus habis itu waktu ke-5 kali itu gue nggak bisa gerak, gue nggak bisa gerak. Ternyata kakak gue tidur di sebelah gue. Terus kamu ngapain kok kayak, jadi kayak kasur ngelompat gitu loh. Iya. Jadi kayak abis dilompatin tuh kasur. Berarti itu beneran dong gue kelempar dari gue buka pintu ke kasur. Kakak gue tuh bangun terus nyalain lampu kan. Kan itu gelap banget. Dinyalain sama dia. Kamu ngapain kok kayak lompatin kasur gitu loh. Kayak Linjot gitu. digenjot ya. Kok digenjot, lompatin kasurnya. Kayak main per gitu kan. Ya. Kayak main genjotan. Iya. Terus Yang kata per kayak gitu. Ya. terus Gue di situ kayak kayak ketindihan gitu sebelumnya kan gue nggak bisa gerak tuh. Kayak ngomong aja nggak bisa. Kayak rep-repan. Iya, rep-repan. kayak ketindihan gitu jatuhnya. Tapi gue nggak lihat makhluk satupun, itu nggak lihat, tapi kayak memang nggak bisa gerak aja. Berarti kejadiannya bener dong kalau kakak gue bilang kalau kayak ada yang lompat kasur. Berarti gue kejadian untuk gue terbang balik lagi kasur kan, bener kan?
Iya benar. Berarti Terus gue habis itu cerita tuh, gue dari tadi tuh mau bilangin ke kakak gue, kak gue tuh ini tadi nggak bisa ngomong gitu loh, gue tuh minta tolong, kenapa nggak ditolongin, gue bilang gitu kan. Terus habis itu lah kok bisa kayak berdiri gitu loh. Jadi, ternyata dia ngeliat gue berdiri dan lompat dari kasur. lompat Iya, anjing. Terus kakak lo kayak kaget. kaget juga. Dia cerita gak maksudnya lo kenapanya gitu kakak lo? Kenapa kok bisa kayak gitu gitu? Gue nggak cerita. Kakak lo nggak cerita, nggak ngomong juga berarti? Iya, Taunya cuma loncat doang. tahunya cuma loncat doang. Gue nggak ceritain kakak gue habis ngalamin tentang gue di sono ya, nggak tahu kemana itu. Tapi gue nggak cerita itu. Itu kayaknya emang agak serem sih, maksudnya mungkin karena ada sleep paralysis juga kan berpengaruh kayak Tapi emang gitu. sebenarnya nggak boleh tidur di maghrib tuh, nggak boleh Emang ya? nggak boleh. Mitosnya kayak gitu. Tapi itu memang gue percaya, soalnya gue pengalamannya kayak gitu. Oh jadi dari situ lo nggak mau tidur maghrib? Nggak mau gue. Sama kalau tidur maghrib ini kan ya apa mendekin umur gak sih? Ya katanya sih gitu ya. Tapi gue nggak tahu. Nah, gue waktu Astagfirullah. teman gue Gue lagi Padahal Pak Sadam nih kalau lagi cerita horor panikan dia. Kima lah. Kayak lebih panik aja siapa? Jadi kalau misalkan kayak sleep paralysis gitu sebenarnya mungkin ada iseng dari makhluk gaib apa emang pure ilmiah wit? Apa kayak dia makhluk gaib yang ngasih tahu lu jangan tidur maghrib nggak baik gitu kali. ya kayaknya ngasih tahu juga. serem juga. Dari ilmiah pun juga buat kesehatan tuh penting. Ya emang sleep paralysis gimana ya? Emang kayak kita tidur tapi bisa nyentuh segala macem gitu. Iya. Di ruangan ini. Di luar alam sadar kita. Lu pernah sleep paralysis? Gak pernah. Gak pernah gue juga. Alhamdulillah. Juga gak pernah sleep paralysis. Jadi gue denger cerita dari teman-teman gue Orang-orang. aja, dari lo, dari ada teman-teman gue pada sleep paralysis. Gue tanya-tanya, "Kok bisa kayak gitu?" Maksudnya dia diem nih, ya kan? Tapi arwah dia gentayangan. Kemana-mana. Iya. Nah kalau itu kan dia lihat dia sendiri kan. Bukan arwah kali, raga kan. Itu namanya rogo sukmo. Oh, Rogo Sukmo. Jadi raganya di tempat tidur, sukmonya Keluar. jalan-jalan kemana. Heeh. Tapi waktu di gua nggak lihat diri gua sendiri. Gua ngalamin itu. Jadi lo real bener-bener loncat gitu. Iya, Hmm. beda. Gua nggak lihat diri gua sendiri di kasur. Serem juga ya. Tambah takut dong gua loh. Kok gua keluar dari raga gua? Gua mau dibawa kemana? Tapi menurut gue cerita lo yang paling creepy itu sih yang meluk pocong. Sumpah sih. Itu soalnya kenapa gue bilang paling creepy? Lu takut sama pocong? Enggak. Gue nggak mau hal kayak gitu. Paham gak sih? Kayak jadi dari dulu yang gue takutin kalau tidur tuh kayak gitu. Ya karena kan ini ada bentuk, ada hubungannya sama santet dia. Apalagi kan gue sering nonton film horor. Pasti kan ada aja lah yang adegan kayak gitu. Tiba-tiba meluk gitu ya kan. Kan film horor ada yang dilebih-lebihkan dah. Iya tahu. Maksudnya ini kan udah ada contohnya. Dia emang kebetulan dia niatnya mau bantu temennya. Bantu, cuman karena mungkin nih yang ngegangguin ngadu ke orang ininya, jadi ya udahlah ya kan, sekalian aja sama dianya juga gitu. Ya udah akhirnya. Terus yang paling Kirimin. creepy lagi apa Tapi lagi? gimana Wit? Udah kelar berarti itu santetannya? Udah Itu teman kampus. teman kampus. udah balik lagi berarti dia ke sono. Jangan ganggu-ganggu lo lagi. Lebih tepatnya dimusnahin. Musnahin. Oke. Berarti lu bisa sebenarnya musnahin. Bukan gue yang musnahin. Siapa? Gua aja kena santet di. Oh iya juga sih. Gua kena santet, gua musnahin gimana? Iya, siapa Orang yang di- musnahin kira-kira? Ada yang lebih pintar lagi? Ada lah. Lo ngomong. Lo minta bantuan apa emang dia Minta bantuan. minta bantuan. Oh, ada juga yang kayak kuat-kuatan ilmu gitu ya kalau santet ya? Pastilah. Parah. Sebenarnya ada yang lebih ini, tapi gua nggak Nggak dulu cerita. dah. Iya, jangan. Ada yang kayak ini masalah orang lain loh. Maksud gua Oh, jangan iya. dibawa-bawa ya Oke, kan. ya tahu Apalagi tahu. nyebut merek.
kayak gitu tuh jangan dulu dah. Karena ada ilmu yang benar-benar tinggi gitu. Kalau dalam dunia kayak gitu kan ada yang kerjasama kan, manusia sama setan gitu ya. Ilmunya ada yang tinggi, ada yang lebih inian. Nih. Jadi saling beradu sama satu sama lain Tapi gitu. biasanya yang dikorbankan juga gede. Iya. Misalnya Dalam anak artian turunannya, Pembayarannya istilahnya. pembayarannya kayak pembayaran ke ininya, Makhluknya. makhluknya. nah, lu ada ilmu, ada ini dong, ada sesuatu dong. Mm-mm. Kita minta sesuatu juga. Misalkan gini, lu sekolah ya lu bayar dong. Oh, Kayak gitu. kita minta kalau misalnya kita minta ilmu terus kita bisa gantiin misalkan tapi anak perjanjiannya Ya, anak dan kayak gitu. turunan cucu-cucu lo ada yang gua ambil gitu. yang gua ambil Komitnya. Istilahnya itu perjanjian komitmen. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang kayak nyembelih ayam, ada Iya. yang kayak pengorbanan hewan gitu. Kayak buat dia gitu. Nyari ayam yang warna hitam tuh. Ayam semani. Iya. Biasanya kayak gitu kalau buat pesugihan tumbal-tumbal gitu biasanya kayak gitu. Kalau misalkan kayak di dunia Jawa gitu emang beneran ada Wit. Maksudnya dari segi ilmunya gitu. Ilmunya ada yang rendah, ada yang tinggi gitu-gitu. Orang pinternya tiap orang pinter beda-beda emang. Beda-beda. Medianya pun media santet tuh sebenarnya beda-beda. Ini dia beda-beda berarti. Ada yang kayak nyebutin nama doang bisa santet, tapi harus tahu silsilah keluarganya mereka. Misalnya Ahmad Cumaidi bin ini. Oh ada gitunya. Ya, tapi nanti ditulis Heeh. dan kayak ada tulisan-tulisan yang gua nggak paham juga sebenarnya. Heeh. Itu nanti kayak misalnya mau diapain nih, tulisannya juga berbeda. Misalnya mau dicelakain dulu atau mau langsung mati atau gimana. Oh. Ada mediasi juga dia Ada. di tiap orang-orang pintar gitu. Nih anak mau dimatiin langsung apa dimatiin pelan-pelan gitu. Dicelakain. Tapi biasanya ilmu yang paling gede itu tuh dimusibahin dulu, kayak matinya pelan-pelan. Itu biasanya ilmunya tinggi. Tapi kalau langsung mati itu masih rendahan sebenarnya. Sebenarnya santet tuh gampang Cok kalau dipelajari ya, tapi janganlah. Buat apaan? Lu nggak diterima di surga nanti ini. Iya juga sih. Maksudnya pasti kalau misalkan orang-orang yang punya ilmu kayak gitu raganya nggak diterima di akhirat kan. Dia cuman lelarian aja di dunia ini nih. Raganya ini jiwa-jiwanya. Iya, jiwanya lelarian. Di sini kagak diterima di neraka, kagak diterima di surga juga. Udah lari-larian aja di dunia gitu. Mitos santet serem juga ya, Dam. Kira-kira menurut lo gimana, Dam? Pernah lo? Kan lo udah tadi tuh udah pernah tuh, ya kan? Terus itu santet jatuh bukan sih? Enggak dong. Oh, lo cuman diikutin doang ya? Iya. Tapi keluarga lo ada yang pernah ngerasain santet? Jangan dah. Gue bukan nanya, maksudnya pernah atau enggak? pernah. Pernah tapi. Pernah. Siapa kira-kira yang disantet? Nyokap, bokap? Jangan. Udah pasti. Oh. Oke guys, Adam nggak mau cerita karena privasi. Korbannya salah satu keluarga gua. Dan Hmm. pelakunya tuh saudara gua sendiri. Oh, mungkin karena ada iri. Ya udahlah. Oh, ada permasalahan. Nah, ini masalah keluarga jangan dibahas lah di lu. Tahu Odi. Ih. Gak bisa Pak, gak boleh. Karena sudah mistis ya. Gak apa-apa, lanjut lagi guys. Nah, kalau lu tuh pernah nggak lu sendiri? Lu dari tadi kan nanya kita nih, coba lu. Kalau gua lebih ke digangguin doang, nggak nyampe masuk ke santet atau segala macem, digangguin aja gitu. Kalau dari segi mitos Jawa Barat kan, nyokap gue emang orang Jawa Barat gitu. Mitosnya nggak terlalu kental sama yang namanya santet gitu sebenarnya. Lebih ke apa sih namanya, digangguin lah. Misalkan usahanya dilemparin tai lah, padahal nggak ada apa-apanya gitu. Pernah ngedenger gitu kayak dia orang ya adu-aduan ilmu juga sih. Oh, Gue nggak tahu. ilmu pengasihan. Gue diceritain sama ibu-ibu warung gitu. Kan dia sama-sama jualan. Yang satu dari Kuningan, yang satu dari Cirebon gitu. Terus dia jualan. Tapi tiap pagi ada ngelemparin ini kotoran, tai ke warungnya dia. Tiap pagi tuh. Tai apa? Tai manusia. Emang iya? Iya. Terus habis itu bau kencing, pesing gitu-gitu kan. Terus selama 1 bulan dan langganan dia ngiranya warung nih yang biasa gue nongkrong ibu-ibu ini tutup mulu.
pelanggannya. Oh, Padahal buka. ditutup Iya, ya. itu paling kalau gua sih lebih ke situ ya, lebih ngeganggu gitu. Ilmunya tuh mitos-mitos ilmunya tuh ke situ, bukan ke santet. Lebih kayak ini persaingan bisnis tapi kotor gitu. Ngerti Iya, nggak? I know. Kayak pesugihan gitu-gitu kan yang mau kaya terus diikutin lah, ada miara tuyul lah, miara inilah. Kamu pernah mitosnya? Lu pernah dengar kan kayak "Ih, jangan makan di sini nih, ya kan? Dia di apain gitu sama Buahnya dikasih iya, apa gitu biar enak. Diajarin. misalkan ada Tiba-tiba tuyul kalau- lah, ada apalah. Tiba-tiba kalau misalkan dibawa pulang rasanya nggak enak. Nah iya mitosnya tuh kalau gue lebih ke situ karena ada persaingan juga kan. Gue nggak tahu kok, maksudnya katanya orang Cirebon ilmunya lebih kuat kalau soal pesugihan kayak gitu karena dia di deket-deket gunung kan. Kayak gitu. Gue nggak tahu di Kuningan juga, padahal sama aja, maksudnya di Kuningan juga sama, ilmunya juga kuat dia, sama aja sebenarnya. Cuman kayak anjing ngeri juga gitu, persaingannya tuh kayak nggak sehat dalam hal gaib anjing. Ngerti gak sih lo? Takut anjing jadinya ntar lo mau buka makanan-makanan halal jadi kayak aduh kok harus ngikutin pesugihan-pesugihan gitu. Kalau kira-kira gimana Wit kalau misalkan pesugihan gitu? Misalkan gue mau buka makanan nih, ya kan? Mau buka, ya kan? Buka makanan, kira-kira terus abis itu, nah saingan gue ini dia pakai pesugihan, Wit. Gimana kira-kira menurut lo? Apa gue ngikutin pesugihan juga? Ya enggak dong. Apa gue ya udahlah gitu aja, maksudnya supaya nggak disengin gitu, berdoa-doa sama Allah gitu. Gimana kira-kira menurut lo? Ya itu tadi. Berdoa. Apa? Berdoa sama Allah. Mendingan kita berharap ke situ aja. Walaupun Rezeki tetap itu udah ada yang disengin. ngatur, Cok. Misalnya lu Ikhtiar, ditutup nih, ikhtiar. nah, ditutup usahanya karena ditutupin makhluk gaib, lu doa aja, Doa doa. supaya nggak kena gitu. Ya, lu bisa ngambil ustadz, lu musir atau gimana? Berarti emang kudu ada orang pinternya juga dong. Iya. Nggak gue doang, maksudnya. Orang pinternya iya, tapi nggak untuk ngikutin pesugihan itu enggak. Kalau enggak gini aja, kalau misalkan goibnya di mana di depan gitu nutupin warung lo berdiri aja di depan. Terus Udah diem aja. ngapain gue? Buka nih. Ini Strategi marketingnya dia kurang kali ya. Iya, aduh, Adi. Apa patung selamat datang? Iya, Mas. selamat datang gini nih. Ini Mas. Ayo kita jual. ini di luar konteks penjelasan ilmiah, Cok. Ini di dalam hal mistisnya. Oh. Kira-kira kalau misalkan kayak hal yang kayak gitu emang beneran terjadi atau enggak gitu. Kayaknya iya sih. Yang Kayak itu lempar-lemparan kalau ini. lempar-lemparan kayak ditutup usahanya itu gua belum pernah lihat ya. Tapi untuk kayak misalnya Penglaris. penglaris. Nah, penglaris gua sering lihat di jalan. Gua lihat penglaris, laris banget nih. Tapi kok baunya aneh ya? Gua lihat kayak bau busuk, bau kayak anyir gimana sih? Oh, amis. Kok baunya amis tapi rame gitu loh. Gua bingung kan di situ. Terus gua lihat, Pakai itu kuah bakso tuh ada pocong nyilerin gini. Gua pantesan rame, gue bilang. Gue lewat aja tuh, nggak peduli gue. Tapi ini di luar dari segi jualannya entah kayak gimana gitu ya, dimanapun gitu, entah di pinggir jalan, entah di ruko atau kayak gimana, enggak selalu kan maksudnya. Nggak selalu. Higienis itu pengaruh dari visual doang, sisanya hal-hal mistis kan kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa lihat. Cuman beberapa orang doang yang bisa lihat, kayak lu contohnya gitu. Kira-kira banyak kan apa dia di bakso, soto atau gimana? Yang berkuah-kuah. Berkuah-kuah. Itu Karena lebih banyak. ada iler. Ya, sebenarnya ada. Ini gue pernah kayak denger cerita nih. Itu di Jawa ya. Ya. Jadi tuh mereka tali pocong tuh. Tali pocong perawan apa? Enggak, bukan dong. Itu film. Ini dia tali pocong di Dimasukin kuburan. kuah. Dibersihin dulu tuh. Dibersihin Dimasukin ke kuahnya. Terus Ya itu jadi laris. Tapi gue nggak tahu untuk ritualnya kayak gimana, gue nggak tahu. Tapi dari nyarinya itu, dia nyari di kuburan mana aja. Bisa ya kayak gitu ya, dia nekat kayak nyolong kayak gitu ngambil.
Ya itu dia salah satu orang yang pengen kaya cepet dah. Biar kayak gitu. Tapi pasti dia punya perjanjian juga ya guys. Iya. Pasti punya perjanjian juga sama mereka orang. Kayak ntar lo kayak gini nih, ya kan pasti ada yang ditumbalin, entah saudaranya, entah anak-anaknya, turun-turunannya kayak gitu. Cuman yang gue bingungin kenapa harus kerja sama mereka gitu kan? Padahal kita hidup ya udah berdampingan aja. Lagi pula kalau misalkan semua orang bisa ngelihat kayak gitu, enak kali. Enak. Iya. Lo aja enak kan? Kalau cuman lo doang yang bisa lihat. Coba gua. Sadam bisa lihat. Hampir semua orang bisa lihat. Mana mau orang makan dilerin, Wit? Gak ada yang mau anjing. Seriusan. Lo mau Dam? Makan dilerin? Mau kalau ilar gue sendiri. Iler lo ini min kali anjing. Mentol. Oke guys, dari podcast SOS yang serem bos, kita mengucapkan Minal aizin. enggak minal aizin. Bukan minal aizin dong. Ini closingan ya bagi teman-teman. Oke, dari podcast SOS yang tadi barusan kalian denger atau tonton, di sini kita bertiga mengucapkan terima kasih. Maaf kalau sebelumnya ada salah-salah kata dari kita. Ya segitu aja podcast dari SOS. Serem bos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam budi luhur, Cok. See you.